Shalom sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pagi ini buat saudara dan saya, kita lihat dari Mazmur 122 ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 1 saya baca menjadi ayat kunci buat mewakili nats ini. Ayat 1, demikian firman Allah. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, ini adalah pengakuan, pernyataan daripada Daud bahwa aku bersukacita atau aku bahagia, aku senang, aku bersukacita ketika dikatakan orang mari pergi ke rumah Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa, yang tidak biasa kita lihat dengan era sekarang ini. Justru di era masa kini adalah justru orang begitu berat untuk diajak datang ke rumah Tuhan. Namun ketika kita lihat dari pengalaman Daud ini, muncul pertanyaan, ada apa dengan rumah Tuhan? Sehingga Daud berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang mari pergi ke rumah Tuhan. Dalam nats ini di mana Daud memakai kata rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah bait Allah. Kita tahu dalam konteks perjanjian lama bahwa bait Allah itu hanya satu yang ada di Yerusalem. Sehingga Daud berkata, kalau saya diajak pergi ke Yerusalem untuk ke rumah Tuhan, aku bersukacita. Luar biasa, saudaraku yang saya kasihi. Pertanyaannya yang menjadi sebuah tema, ada apa dengan rumah Tuhan? Dari nats ini bisa kita temukan beberapa hal yang ada dan didapatkan oleh Daud ketika dia pergi ke rumah Tuhan. Yang pertama jelas di dalam ayat 1, yaitu ternyata di rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan itu menjadi sumber mendapatkan sukacita, sumber mendapatkan kebahagiaan, sumber mendapatkan kesenangan. Saudaraku yang saya kasihi, saya melihat di sini kita tahu ada dua hal yang kalau kita berbicara masalah sukacita. Sukacita adalah sukacita raga, ya, sukacita yang diekspresikan dengan segala tindakan seperti orang duniawi, bahwa ketika dia bersukacita lalu dia berpoya-poya pergi berlibur kemanapun memuaskan raganya. Namun dalam nats ini, sukacita yang bersumber dari bait Allah, yang bersumber dari Tuhan, itu adalah sukacita yang memuaskan jiwa yang dahaga. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau jiwa yang dahaga ini dipuaskan oleh Allah, kita akan mampu mengendalikan raga kita. Untuk itu saudaraku yang saya kasih, ternyata ini yang membuat bahwa Daud senang pergi ke rumah Tuhan, karena dia mendapatkan sumber sukacita, yaitu Allah sendiri yang ada di bait suci. Untuk itu saudaraku yang saya kasih, yang kedua adalah ada apa dengan rumah Tuhan, ditemukan yang kedua di dalam ayat 4. Ayat 4 dikatakan, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Saudaraku yang saya kasih, kita tahu ada 12 suku Israel itu adalah mewakili semua bangsa, untuk mencakup semua bangsa Israel. Dan bangsa Israel dikatakan, kemana bangsa Israel pergi bersyukur? Tidak ada tempat yang lain kecuali ke bait Allah datang. Itu sesuai dengan peraturan bangsa Israel. Artinya adalah yang kedua, rumah Tuhan ternyata adalah tempat untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah. Karena rumah Tuhan di sana menjadi simbol kehadiran Tuhan, berdiamnya Tuhan, sehingga bangsa Israel datang ke sana, datang ke Yerusalem, menyampaikan syukurnya kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Di mana Tuhan untuk ditemui adalah ketika kita pergi ke bait Allah, menyampaikan syukur kita
kepada Tuhan. Ini yang ditemukan. Yang kedua, ada apa dengan rumah Tuhan? Ternyata dalam rumah Tuhan adalah sumber sukacita. Rumah Tuhan adalah tempat kita bersyukur atas segala apa yang terjadi, atas segala apa yang kita terima, atas segala apa yang kita gumuli. Kita naikkan syukur kepada Tuhan sebagai tanda bahwa segala sesuatu ada di dalam kekuasaan Allah sendiri. Yang ketiga, saudaraku yang saya kasihi, ada apa dengan rumah Tuhan? Kalau kita lihat di dalam ayat 6 sampai ayat 8. Ayat 6 saya bacakan, berdoalah untuk kesejahteraan Israel. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam ayat 6 mau disampaikan di sana, rumah Tuhan adalah tempat bagi umat Tuhan untuk berdoa. Rumah Tuhan adalah tempat berdoa, menyampaikan pergumulan, menyampaikan pokok-pokok doa. Pokok doa yang utama bagi bangsa Israel adalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Yerusalem adalah menjadi penentu kondisi bangsa Israel. Yerusalem adalah barometer dalam situasi apapun, itu menjadi ukuran kondisi bangsa Israel. Kalau Yerusalem sejahtera, kalau Yerusalem damai, kalau Yerusalem aman, bangsa Israel berada di dalam sejahtera yang daripada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga sebagai orang percaya, sebagai orang yang memuliakan Tuhan, wajib hukumnya bagi kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal, karena kesejahteraan kota kita menentukan kondisi kita, karena kesejahteraan keamanan kota kita menjadi tolak ukur kondisi keamanan saudara dan saya. Berdoa untuk kotanya, berdoa untuk bangsanya, itu pokok doa yang utama dikatakan di sana. Berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapatkan sentosa. Yang pertama tadi berdoa untuk kota, berdoa untuk Yerusalem, dan yang kedua berdoa untuk orang-orang yang mencintaimu. Orang-orang yang dimana engkau mendapat cinta, itu berarti wajib hukumnya bagi orang-orang percaya mendoakan orang-orang yang mencintai saudara dan saya. Itu berdoa untuk suamimu, berdoa untuk istrimu, berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk orang-orang yang mencintaimu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, betul kita diajarkan untuk berdoa bagi musuh kita, bukan berarti kita lupa untuk mendoakan orang-orang yang mencintai, karena orang-orang yang mencintai kita butuh kekuatan, butuh pertolongan Tuhan seperti saudara dan saya. Ini pokok doa yang kedua dikatakan di dalam ayat 6 ini. Yang ketiga, Bapak Ibu lihat pokok doanya di dalam ayat 7. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ini menjelaskan adalah kita mau perlu berdoa di lingkungan kita, di mana tetangga kiri kanan kita. Kita berdoa kalau kiri kanan kita sejahtera, kita pun sejahtera. Kalau kiri kanan kita aman, kita pun merasa aman. Itu tandanya dan kewajiban bagi kita berdoa untuk orang lain. Dan yang lain juga bisa Bapak Ibu lihat di dalam ayat 8 itu. Yang penting di sini adalah dijelaskan bahwa rumah Tuhan adalah tempat untuk berdoa bagi umat Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang saya kasih di dalam ayat 8, ayat 9, ada apa dengan rumah Tuhan? Ternyata ditemukan di sini rumah Tuhan adalah sumber memperoleh kebenaran. Ayat 9 dikatakan, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tahu bangsa Israel hanya satu bait suci, dan bait suci itu menjadi fokus mereka, menjadi simbol bagi mereka, di mana bait suci itu menjadi sumber informasi kebenaran, dan di situ dan dari situlah kebenaran, ya kebenaran Allah disampaikan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, untuk kita mendapatkan kebenaran dari Allah, tidak ada tempat lain kecuali yang disuarakan lewat bait suci, lewat rumah Tuhan, yaitu firman Allah. Kebenaran itulah yang membuat kita menjadi benar, menjalani hidup, supaya kita menjadi orang-orang yang benar, oleh karena kita mendapatkan kebenaran yang dari Allah lewat bait suci atau rumah Tuhan.
karena di situ diperdengarkan, di situ disampaikan kebenaran yang daripada Allah. Kesimpulannya pada pagi hari ini, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari, sudah seharusnya kita senang ketika datang ke rumah Tuhan, karena rumah Tuhan adalah sumber sukacita yang memuaskan jiwa yang dahaga. Karena rumah Tuhan adalah, dikatakan di sana, rumah Tuhan adalah tempat kita untuk menyampaikan syukur atas segala dan situasi yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah karena rumah Tuhan adalah tempat untuk kita berdoa kepada Allah, menyampaikan pergumulan-pergumulan saudara dan saya kepada Tuhan. Dan yang keempat, karena rumah Tuhan adalah sumber kebenaran yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kebenaran Allah yang disampaikan dan dipercayakan untuk disampaikan adalah lewat bait suci, lewat rumah Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan membuat saudara menjadi pribadi yang senang dengan rumah Tuhan, yang senang dengan firman Allah, yang senang untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pertolonganmu, oleh karena kebenaran firman-Mu, biarlah kami menemukan, mendapatkan sumber sukacita itu adalah Allah sendiri. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih. Kiranya renungan Sabat memberkati saudara pagi hari ini. Sampai jumpa dalam renungan Sabat di hari yang akan datang. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabat pagi ini. Silahkan like, subscribe, dan jangan lupa komen, membagikan juga kepada saudara teman seiman yang lain. Terima kasih, Tuhan.